Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Izin menanggapi ya Mas Gibran ya. Dari sisi pronunciation pun Anda salah. Ketika Anda membuat sebuah singkatan yang nanti akan ke bahasa Inggris, Anda harusnya ketika menyingkat pun ada pronunciation berbahasa Inggris. SGIA itu harusnya Anda katakan seperti itu, bukan SGIE. Siapapun akan bingung. Bahkan ketika saya lihat di narasi di Najwa Shihab ketika ditanya ada nggak di sini yang bisa tahu apa yang dimaksud Gibran SGIE tanpa membuka Google, semuanya hampir tidak tahu, bahkan seorang Najwa Shihab pun tidak tahu. Artinya ini bukan masalah bisa menjawab atau tidak, justru yang bodoh adalah yang memberi pertanyaan. Anda harusnya bisa menjelaskan dulu apa maksud dari SGIE ini dulu, baru nanti Gus Muhaimin akan menjawab. Tapi sayang, Anda sepertinya terjebak oleh keinginan konsultan politik Anda untuk mempermalukan seseorang yang justru saat ini Anda yang dipermalukan oleh orang banyak. Karena itu terbukti bagaimana konsultan-konsultan politik Anda di belakang Anda itu sangat remeh-temeh, hal yang bersifat teknik, bukan substansi. Cara diskusi Anda adalah seperti cara diskusi anak-anak SMA cerdas cermat atau SMP yang sedang melakukan cerdas cermat. Itu terbukti juga bagaimana ketika di mata Najwa, ya kurang apa cerdasnya mereka semua di situ, tidak paham apa itu SGIE yang Anda sebut. Ya, jadi saran saya adalah ganti konsultan politik Anda, karena saya pikir konsultan politik Anda tidak memahami sekelas debat cawapres itu harusnya substansi. Juga bagaimana ketika Anda kelimpungan ketika ditanya tax ratio. Bagaimana mungkin Anda mengatakan 23%, sedangkan target 11% saja tax ratio kita tidak terpenuhi. Jadi, ayo diskusi yang lebih cerdas. Bukan Caimin yang tidak bisa menjawab, tetapi pertanyaan bodoh seperti ini yang harusnya diperbaiki oleh konsultan politik Anda. Saya ingin membela Caimin dalam kasus SGIE, karena menurut saya ini adalah pertanyaan yang sangat menjebak. Kenapa menjebak? Karena setiap singkatan kalau tidak dilanjutkan dengan kepanjangannya akan membuat orang miss. Misalnya dalam hal ini SGIE yang merupakan State of Global Islamic Economy, laporan indikator ekonomi Islam global. Namun kalau hanya sekedar nyebutnya SGIE tanpa ada kepanjangannya, bisa jadi orang menganggapnya misalnya satu gerakan Indonesia ekonomi. Karena apa? Karena banyak sekali di negara kita ataupun di dunia itu singkatannya sama tapi kepanjangannya berbeda. Contoh misalnya PMI, orang yang aktif di dunia ketenagakerjaan akan menganggap PMI itu sebagai pekerja migran Indonesia. Tapi orang yang aktif dalam dunia kesehatan atau kerelawanan maka menganggap PMI itu adalah Palang Merah Indonesia. Singkatannya sama tapi kepanjangannya bisa berbeda-beda. Debat tadi malam tuh keren banget ya, saking kerennya itu ada istilah baru SGIE. SGIE, aku mak-mak jelata yang berpendidikan tinggi tuh baru dengar ini gitu. Oh jangankan aku, Pak Cawapres, dua Cawapres, Pak Mahfud MD sama Pak Muhaimin itu pun juga baru tahu ada SGIE, sampai mereka tanya apa itu gitu ya. Terus setelah itu aku googling, ternyata SGIE itu adalah singkatan dari bahasa Inggris State of the Global Islamic Economy, atau singkatannya lafalnya dalam bahasa Inggrisnya itu SIGE gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal SGIE itu, aku kembali SGIE aja lah, kangelan aku kalau bilang bahasa Inggris SIGE gitu ya. Nah, Mas Gibran kan paling tahu ya, apakah, pertanyaan saya adalah apakah Mas Gibran ini sudah menerapkan di wilayahnya, di Solo sana gitu. Karena yang aku tahu di Solo pun itu PBB-nya itu naik gede, kemudian pajak-pajaknya itu juga naik gede-gedean. Nah itu orang-orang Solo loh yang bilang, oke sih pembangunannya di sana sangat pesat, tetapi banyak info yang menyebutkan bahwa itu dari pusat dananya gitu loh. Nah kalau memang ini sudah diterapkan di Solo, wah ini seru banget gitu ya, seru banget, dan aku antusias untuk pengen ngulik-ngulik gitu, dan ini bisa jadi percontohan wilayah-wilayah lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua soal investasi
investasi di luar Jawa yang sudah mencapai 53% gitu ya. Nah, investasinya ini apa investasi atau ngutang gitu. Bedain ya, kalau investasi itu tidak memberatkan salah satu pihak dalam arti cara pembayarannya, cara pembayaran bagi hasilnya itu sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Tapi kalau ngutang salah satu dibebani oleh bunga. Karena yang aku tahu itu semenjak peralihan pemimpinan dari Pak SBY ke Pak Jokowi itu hutangnya dari dulu ya itu ditinggal Pak SBY itu masa kepemimpinan beliau itu hanya 2.600 triliun, tetapi setelah era bapaknya Mas Gibran itu meningkat hutangnya menjadi 8.000 sekian ratus triliun, dan ini efeknya pajak PPN 10% menjadi 11%, kemudian pajak penghasilan naik, PBB naik, materai yang awalnya 6.000 jadi 10.000, subsidi di pendidikan, subsidi di kesehatan, di pertanian, dimanapun itu dikurangin, bahkan petani pun sampai hari ini nyari pupuk itu masih sulit gitu loh. Nah ini efeknya kalau negara banyak hutang. Nah ini please ya statement Mas Gibran semoga sesuai dengan apa yang dia ketahui, dan pertanyaanku nomor 1 tadi di Solo, apakah SGIE ini diterapkan gitu loh. Iya bang, gak bakal ketemu bang. Itu kan dengan singkatan bahasa Indonesia dia mengatakan. Kalau dengan bahasa Inggris saya ketemu, ya kan? Dari State of the Global Islamic Economy itu kan artinya laporan tahunan ekonomi halal dunia bang. Iya nggak? Salam cerdas dikit bang. Yap, niat hati ingin menjebak lawan debatnya yaitu Caimin dan ingin terlihat keren di mata masyarakat yang menyaksikan debat cawapres, tetapi lagi-lagi si Samsul mendapat sebuah tohokan-tohokan maut dari netizen, menjadi bulan-bulanan netizen, dan juga terdapat keanehan pada Gibran. Terlihat jelas bahwa Gibran ini sangat kuat dalam menghafal, seolah dia mempresentasikan semua kisi-kisi yang didapatkan oleh KPU. Dalam hal ini KPU tidak netral sama sekali, dan saya sudah mengatakan bahwa lawan politik dari 03 dan 01 itu bukan Prabowo dan Gibran, tetapi panitia pemilu itu sendiri. Dan yang menjadi dalangnya adalah Pak Jokowi. Kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa menutup hati bahwa kebenaran sedikit demi sedikit akan terbongkar, terbukti, mulai dari Prabowo yang melakukan sebuah kesalahan yang blunder, baik cawapresnya dan juga timnya. Kita bisa saksikan sendiri, sudah banyak bukti-bukti bahwa mereka ini sedikit demi sedikit kecurangannya akan terbongkar semua. Tinggal masyarakat sendiri yang bisa menyadari dirinya bahwa saat ini kita ingin diperbudak oleh mereka. Mereka mempermainkan demokrasi, mogok-mogok demokrasi, mengubah hukum seenak jidat, dan tentu negara kita akan hancur jika di tangan orang yang hanya bisa mempermainkan negara ini, mempermainkan rakyat Indonesia demi kekuasaan, demi kehausan akan jabatan, dan tidak pernah berpikir soal penderitaan rakyat Indonesia. Saya kira hanya itu. Kita wajib mensupport siapapun yang bersuara demi kebenaran, termasuk para netizen-netizen yang ada di video tadi. Karena berkat mereka kita bisa memahami situasi yang terjadi di negara ini, termasuk kejahatan-kejahatan dari pasangan 02 ini sudah tidak bisa lagi dimaafkan. Terima kasih juga bagi sahabat-sahabat yang sudah menonton. Semoga ada hikmah dari video yang saya up. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.